Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Januari 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, pejabat JPL Bulog Maluku diduga pukul wartawan jenderal saat liput truk muatan beras tergelincir. Jurnalis tribunambon.com atas nama Jenderal Louis diduga dianiaya saat meliput kejadian tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog. Kejadian penganiayaan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog Halong milik Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara, kawasan Galala, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Terduga pelaku pemukulan diketahui adalah Johar Isnain, selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Maluku, Maluku Utara. Kasus dugaan penganiayaan ini tengah ditangani aparat Polsek Baguala. Korban sendiri telah divisum dan diketahui mengalami memar di atas pelipis serta bengkak pada lengan. Sementara itu, Tribuners, korban menjelaskan aksi pemukulan terjadi saat dirinya hendak merekam video insiden tergelincirnya truk bermuatan beras di Galala. Saat tengah merekam, terlapor menghampirinya dan dengan suara lantang melarang korban yang tengah menjalankan tugas peliputan. Korban lantas menurunkan HP yang digunakan untuk merekam dan kemudian menanyakan alasan pelarangan hingga menjelaskan keberadaannya selaku pewarta. Namun, terlapor tidak menjelaskan alasannya pelarangan itu dan malah memukul korban. Berita selanjutnya, Tribuners, pukul jurnalis Aji Ambon desak polisi proses hukum Kepala JPL Bulog Maluku. Aliansi Jurnalis Independen Ambon mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas dan memproses hukum Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Maluku, Maluku Utara, Johar Isnain, selaku pelaku pemukul jurnalis tribunambon.com Jenderal Louis. Desakan itu disampaikan melalui siaran pers pernyataan sikap Aji atas merespon tindakan pemukulan jurnalis saat meliput tergelincirnya truk bermuatan beras milik Perum Bulog Drive Maluku dan Maluku Utara. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk penghalangan kerja jurnalistik dan mengancam kebebasan pers di Maluku. Pihaknya juga mengecam tindakan pengeroyokan itu. Atas tindakan tersebut, Aji Ambon menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Jurnalis tribunambon.com Jenderal Louis menjalankan tugasnya secara profesional. Hal itu diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. 2. Tindakan penghalangan kerja jurnalistik merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketiga, menghambat jurnalis dalam mencari informasi, penghalangan kerja jurnalistik diancam pidana penjara 2 tahun dan denda 500 juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 4. Tindakan pemukulan menambah presiden buruk kebebasan pers di Maluku. 5. Mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas dan memproses hukum pelaku pengeroyokan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan ke-6, mengimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Diberitakan Tribuners, jurnalis tribunambon.com atas nama Jenderal Louis diduga dianiaya saat meliput kejadian tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog. Kejadian penganiayaan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog Halong milik Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara, kawasan Galala, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Terduga pelaku pemukulan diketahui adalah Johar Isnain selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Maluku, Maluku Utara. Kasus dugaan penganiayaan ini tengah ditangani aparat Polsek Baguala.
Korban sendiri Tribuners telah divisum dan diketahui mengalami memar di atas pelipis serta bengkak pada lengan. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, warga Dusun Oli, Kecamatan Lehitu, gotong royong bangun Masjid At-Taqwa. Gabungan warga dari Dusun Oli, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, bergotong royong kerja bakti Minggu 14 Januari 2024. Kerja bakti ini mereka lakukan untuk pembangunan Masjid At-Taqwa. Kadir menyebutkan kegiatan gotong royong berupa pengecoran secara manual di bagian bawah lantai masjid. Kegiatan dilakukan mulai dari pencampuran bahan pasir, semen, batu, air hingga mengaduk, mengangkat dan menyiramkannya ke tempat yang sudah disiapkan. Pembangunan masjid ini menurut Kadir sudah berjalan sejak September 2023 lalu. Dalam kurun waktu itu pelaksanaannya telah menelan dana lebih dari 300 juta rupiah. Kadir menyebutkan proses pembangunan belum tuntas. Masih banyak dibutuhkan dana untuk penyelesaian fisik masjid. Agar masjid ini rampung seutuhnya, Kadir mengaku butuh suntikan dana tambahan sekitar 2 miliar lagi. Sejauh ini berbagai upaya dilakukan panitia pembangunan Masjid At-Taqwa dalam hal penghimpunan dana, termasuk mengajukan proposal ke Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon, serta dinas terkait lainnya. Dana yang dikumpulkan diperkirakan 300 juta rupiah. Anggaran ini diperoleh dari sumbangan partisipasi warga tiap bulan 10.000 rupiah, donasi, dan jualan bazar tiap minggunya. Mereka berharap agar pemerintah dan elemen masyarakat lainnya mampu memberikan kontribusi lebih agar pembangunan masjid dapat diselesaikan secepatnya. Menggerakkan seluruh masyarakat Dusun Oli untuk bahu-membahu bekerja sama membangun masjid yang dibangun awalnya tuh tahun 1982. Ini ya, alhamdulillah dengan tahun 2023 bulan September kita mengadakan pembongkaran dan kita membangun masjid baru ini. Sekarang sudah sampai kepada tahap floor. Dana yang kita dapat itu dari partisipasi masyarakat dan ada juga dari donasi. Tapi sampai saat ini partisipasi dari seluruh warga masyarakat sangat bagus sekali. Adapun kendala-kendala itu di masalah pendanaan, karena kami sudah mediasi dengan pihak-pihak yang terkait, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan seperti di Kisra, kantor gubernur, dan instansi-instansi lain. Jadi masyarakat ini bergerak masih dengan swadaya sendiri per bulan 10.000, tapi alhamdulillah sudah sekitar 300 juta nih dia anggarannya sudah jalan dengan masyarakat punya swadaya. Jadi saya harapkan kepada pihak pemerintah bisa membantu, bisa melihat kami. Kami butuh sekali perhatian dari pihak pemerintah atau pihak yang terkait, baik swasta maupun pemerintah, supaya bisa menunjang program pembangunan ini, karena kita sangat butuhkan sekali. Mungkin puasa kita sudah masuk, kita sudah pakai. Berita selanjutnya, Tribuners, dampak limbah nelayan keramba Teluk Ambon menjerit, beberapa jenis ikan sulit dibudidaya. Nelayan keramba di Teluk Ambon dalam hal ini mengeluh akibat kelangkaan beberapa jenis ikan yang menjadi prioritas budidaya di kawasan itu. Jenis ikan itu yakni bubara, kerapu, dan ikan garopa. Yang menduga kejadian ini terjadi akibat Teluk Ambon yang tercemar limbah.
Dia menyebutkan sekitar 2013 anakan ikan yang dibudidaya sangat mudah didapat dari perairan Teluk Ambon. Namun tidak saat ini. Ia menduga hal ini dipengaruhi oleh kecocokan perairan yang tidak sesuai untuk beberapa jenis ikan yang menetap dan bertelur di Teluk Ambon. Lanjutnya, kejadian seperti ini makin parah di awal 2023. Ia mengaku sudah setahun ini rata-rata keramba budidaya di Teluk Ambon tidak terisi ikan. Ia berharap agar semua elemen dapat bertindak, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Sampai ke 2024 ini kurang karena bukan kendala apa tapi salah satu faktornya mungkin dari laut. Iya. Sekarang kalau kita lihat kan betul laut mulai kurang begitu efisiensi para budidaya. Iya. Terutama kan macam orang bilang limbah-limbah masyarakat ini kan semua ke laut. Jadi itu salah satu kendala juga untuk budidaya. Ya dalam hal ini ya mungkin kita bisa sama-sama lah berupaya supaya bagaimana ketemu laut kembali seperti dulu. Karena yang kita alami sekarang ini kan dari tahun 2003 di bulan April sampai ke Januari 2024 ini kan benih-benih ikan jarang ketemu di Teluk Dalam sini lagi. Karena salah satu faktor kan limbah semakin menumpuk di Teluk sini, terutama sampah-sampah rumah tangga ini yang sering dibuang ke laut saja, jadi satu tantangan terhadap orang usaha. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, nyanyi saat kampanye, penyanyi Ambon. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, nyanyi saat kampanye, penyanyi Ambon Lilis berhasil bawa pulang uang merah-merah. Penyanyi Ambon Lilis nyanyi di Gedung Islamic Center Ambon Senin 15 Januari 2024. Istri Rizal itu bernyanyi saat momen kampanye terbatas calon presiden atau capres RI nomor urut 1 Anies Baswedan. Pantauan Tribunamon.com di lokasi, Lilis melantunkan lagu Rizal miliknya yang diciptakan oleh Putri Pasanea itu. Saat tampil, ribuan penonton tampak sangat menikmati lagu yang dibawakan. Terlihat saat para penonton ini berjoget-joget hingga naik ke panggung joget bersama Lilis. Beberapa ibu-ibu juga terlihat naik untuk menyawer sejumlah uang kepada penyanyi yang identik dengan uang merah-merah ini. Saat diwawancarai, Lilis mengaku hanya membawakan satu lagu di acara ini. Lilis juga mengaku berhasil membawa pulang uang merah-merah saat manggung tadi. Kita ke berita terakhir, Tribuners, kampanye Anies Baswedan di Ambon. Warga malah sibuk minta foto bareng penyanyi Lilis Rizal uang merah-merah. Sejumlah warga sibuk meminta foto bareng penyanyi Ambon Lilis di Gedung Islamic Center Senin 15 Januari 2024. Permintaan untuk bersuah foto itu berlangsung di sela-sela kampanye terbatas calon presiden atau capres RI nomor urut 1 Anies Baswedan. Pantauan Tribunamon.com di lokasi saat kampanye berlangsung, simpatisan Anies malah gagal fokus dengan keberadaan pelantun lagu Rizal. Alhasil di sela-sela kampanye berlangsung, warga malah sibuk bersuah foto dengan penyanyi yang identik dengan uang merah-merah itu. Sebelumnya, Tribuners, Lilis sempat tampil bernyanyi disaksikan ribuan penonton yang tampak sangat menikmati lagu yang dibawakan. Terlihat saat para penonton ini berjoget-joget hingga naik ke panggung joget bersama Lilis. Beberapa ibu-ibu juga terlihat naik untuk menyawer sejumlah uang kepada penyanyi yang identik dengan uang merah-merah ini. Saat diwawancarai Tribuners, Lilis mengaku hanya membawakan satu lagu di acara ini. Lilis juga mengaku berhasil membawa pulang uang merah-merah saat manggung tadi.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.